Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini saya memberbagi renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Perikop di atas, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin buat pembacaan firman Tuhan. Sahabatku, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa sekalipun kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan, namun itu semua bukanlah jaminan untuk kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasih Tuhan, tidak mengalami yang namanya berbagai macam badai kehidupan. Karena sangat jelas di ayat 23 dan 24 itu pun bilang bahwa Yesus masuk dalam kehidupan kita. Namun di ayat yang ke-24 itu pun mengatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus. Namun Yesus tidur. Saat kita mengalami badai, pergumulan, masalah, ya, ada banyak badai yang sedang kita hadapi, dan seakan kelihatan tidak ada Yesus bersama kita. Namun di ayat yang ke-26 Tuhan bilang, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di ayat ini Tuhan ingin bilang, seharusnya kamu tahu bahwa Yesus itu tidak jauh dari kita. Mengapa kita perlu takut? Di dalam cerita ini yang saya mengerti adalah Tuhan ingin kita tahu, sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami badai kehidupan yang sangat berat, pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan ada di dekat kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap percaya, tidak takut dalam menghadapi masalah, tidak khawatir dalam menghadapi persoalan. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah selain percaya kepada bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama kita dalam menghadapi setiap masalah, Tuhan mau kita lakukan yaitu tetap bertahan dan tetap bersabar dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Mengapa kita perlu bersabar dan bertahan dalam menghadapinya? Karena kita perlu belajar dari keteladanan yang Yesus tinggalkan dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, Yesus mengalami penderitaan. Ia mengalami penuh kesakitan dan ia juga mengalami hal yang sangat menyedihkan. Namun Yesus tetap sabar dan mau bertahan dalam menghadapinya. Sahabatku yang dikasih Tuhan, tentu kita mengetahui Yesus sendiri sempat mengalami beratnya yang akan ia hadapi. Bahkan dia sudah mengetahuinya apa yang akan terjadi atas hidupnya. Tentu itu tidaklah mudah buat dia untuk jalani. Sempat dia minta kalau bisa cawan itu berlalu, namun hal yang Yesus katakan adalah biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya. Artinya
Saat kita mengalami masalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu belajar dari keteladanan yang Yesus tinggalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bersabar, bertahan, kita tetap teguh dan percaya, bahkan yakin serta berserah penuh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkenanannya Tuhan. Itu sendiri sahabatku yang dikasih Tuhan. Tentu kita perlu pelajari bahwa Tuhan itu benar kepada orang-orang yang bersikap benar, memberikan respon yang benar, dan bertingkah laku benar. Yang paling penting adalah kita tetap mau berbicara benar, sekalipun itu sangat sulit buat kita lakukan, sangat sulit untuk kita lakukan, tapi Tuhan mau kita tetap berbicara benar. Nah, waktu kita sedang terombang-ambing di tengah badai, Tuhan mau kita tetap sabar dan tetap bertahan memakaikan jubah kebenaran, bersikap benar, percaya kepada firman-Nya, maka hati Tuhan akan tersentuh dan berkenan kepada kita. Bukan hanya perkenanan yang di hati Tuhan, hal itu juga akan mendatangkan kualitas buat kita, kualitas iman di mata Tuhan. Nah, sebab kualitas di mata Tuhan itu tidak tergantung pada pekerjaan dan keberhasilan yang kita lakukan, tidak bergantung pada kesuksesan yang kita kerjakan di dunia ini. Namun kualitas yang baik di mata Tuhan adalah ketika kita hidup totalitas, bersandar, bergantung, berharap, dan percaya penuh kepada pribadinya Tuhan. Sahabatku yang dikasih Tuhan, tentu hal yang paling penting juga kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ambil alih kepemimpinan Tuhan, percaya penuh kepemimpinan Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengendali hidup kita, bukan kita yang mengendalikan Tuhan, agar setiap badai, setiap masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Percaya Tuhan bahwa Dia adalah nahkoda kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita, bukan kita yang berjalan di depan Tuhan, lalu Tuhan yang berjalan di belakang kita. Sekali lagi, izinkan Tuhan mengiringi langkah kita, menuntun, membawa kita kepada janji-janji yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan mau kita tidak memandang masalah yang ada di sekitar kita, tapi Tuhan mau kita pegang akan janjinya. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Sahabatku yang dikasih Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sendiri bilang begini, sekalipun kita tidak setia, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita puji, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia akan selalu setia dalam kehidupan kita, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sangat jelas sekali di 2 Timotius tersebut mengatakan tetap setia dan percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak setia, Yesus akan selalu setia untuk kita. Tuhan izinkan masalah, pergumulan, pencobaan, dan lain sebagainya itu datang menerpa kehidupan kita, karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Setiap masalah, setiap tantangan yang kita alami bukanlah untuk kita jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, hal itu
akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Percaya, masalah itu akan membuat kita semakin erat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan. Karena setiap masalah yang sedang kita alami, Tuhan izinkan itu agar kita mau kembali kepadanya, agar kita mau mencari Tuhan. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka hubungan kita akan semakin dekat dan erat kepada Tuhan. Kita juga perlu belajar dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Di sana pun berkata, sekalipun hidupnya saleh, jujur dan menjauhi segala kejahatan, tetap saja dia mengalami pencobaan. Sekalipun Ayub hidupnya saleh, sekalipun Ayub hidupnya jujur, dan dia dikatakan bahwa menjauhi segala kejahatan, tetapi Ayub juga mengalami yang namanya pencobaan. Sahabatku yang dikasih Tuhan, badai hidup yang Ayub alami tidaklah mudah dan tentu sangat berat. Namun karena Ayub mau bersabar dan bertahan dalam menghadapinya, maka Ayub menerima segala janji Allah. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, untuk kita belajar untuk ingat akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang menghidupkan. Sahabatku yang dikasih Tuhan, tentu selain kita percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan itu adalah benih. Artinya kita harus terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, terus mencari kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percaya penuh kepada Tuhan. Yang paling penting, setia merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah benih kekuatan kita, benih kemenangan kita, benih pemulihan, benih mujizat, benih perkenanan Bapa. Mari anak-anak Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, mari kita tetap percaya kepada firman yang kita pegang. Hari ini mungkin kita tidak melihat sesuatu dari janji Allah, tapi kita percaya. Tuhan mau kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal yang ke-17 sampai yang ke-18. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita mau tetap percaya, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, mungkin hari ini kita tidak melihat sesuatu terjadi dari janji-janji yang Allah janjikan kepada kita. Tetap percaya, tetap berdoa, yakin, dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan adanya badai, masalah yang ada, kita bisa bersama Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa memiliki iman yang kuat. Kita bisa bertambah dewasa. Kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, bahkan mengalami pemulihan. Jangan takut, jangan khawatir, dan janganlah bersungut-sungut dalam menghadapi badai kehidupan. Karena dari situlah kita akan menggali mutiara. Tuhan kita ahli dalam melakukan segala hal-hal yang tidak masuk akal. Tuhan kita ahli dalam melakukan segala perkara yang besar. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil bagi kita, bagi Tuhan yang kita sembah, itu sangat mudah Ia lakukan. Pencobaan, badai, kehidupan boleh datang,
tetapi itu semua tidak melampaui batas kemampuan. Percaya, tidak ada setiap masalah atau badai pencobaan itu melampaui batas kemampuan kita. Hanya tinggal kita berserah penuh kepada Tuhan. Hanya tinggal kita percaya kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, sanggup menopang kita. Kita tahu bahwa tangan Yesus yang kuat akan memulihkan hidup kita, akan memulihkan rumah tangga kita, akan memulihkan keluarga kita, memulihkan masa depan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Sebab tangan Tuhan yang kuatlah yang akan menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan melihat angin ribut, jangan melihat badai kehidupan yang sedang kita alami sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai musuh yang akan membunuh kita. Mari kita belajar, kita mau melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Tetapi lihatlah badai itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita tetap bisa berdiri tegak dalam penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami masalah, kalau hari ini kita mengalami badai dan pergumulan-pergumulan yang begitu berat, imanilah ada mahkota Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Mutiara yang kita gali adalah, kalau saya diampuni oleh Tuhan, berarti saya juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kalau saya dipulihkan Tuhan, artinya saya mau belajar memberkati orang-orang yang telah merancangkan kejahatan kepada saya. Artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Nah, sahabatku yang dikasih Tuhan, jadikan setiap masalah itu, dan kita mau belajar menerima menjadi berkat bagi orang banyak. Setiap angin ribut, badai, masalah, pencobaan yang sedang kita hadapi bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi masalah yang sedang kita hadapi, ingat bahwa dia adalah guru yang mengajar kita, yang mendidik kita untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.